kali ini kita kedatangan Daihatsu Xenia tipe LI 1000 cc, dimana pada mobil ini terdapat gejala atau gangguan ketika di pagi hari atau dalam kondisi mesin dingin, itu RPM-nya itu naik turun, tidak stabil. Nah, nanti pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memperbaiki kira-kira permasalahan apa yang terjadi sehingga menyebabkan RPM-nya itu naik turun tidak stabil. Langsung saja kita cek apa saja komponen yang kita periksa. Oke, kita langsung saja lakukan pengecekan yang pertama. Kita cek bagian filternya dulu sama busi. Nah, ini yang bongkar Mas Hakim. Mas, perkenalan dulu, Mas. Ya, perkenalkan, nama saya. Usah perkenalan temenan koyong. Nah, ini Mas Hakim ya, Mas Hakim. Kita lepas box filter dulu, dilihat kondisi filternya, Mas. Nah, ini kondisi filter sudah hitam ini. Alangkah baiknya itu diganti. Oke, disimpan dulu, Mas. Yang berikutnya kita lepas busi, Mas. Oke. Karena ini itu Daihatsu Xenia yang 1000 cc, jadi silindernya itu cuma 3. Nah, ini ada 3 koil, 1, 2, 3. Kita lepas dulu koilnya, kemudian nanti kita cek kondisi businya itu seperti apa. Di soketnya dilepas dulu aja, Mas. Oke. Setelah soket dilepas semua, kita lepas baut ini. Ada 3. Lepas sekalian nanti kita cabut bagian koilnya untuk mengambil busi atau melepas busi. Oke, dilepas koilnya, dicabut, dijejerkan ya, Mas, jangan sampai kebalik. 1, 2, 3. Oke, lanjut kita lepas busi. Untuk melepas busi kita bisa pakai koilnya, ditancapkan, kemudian kita ambil businya, nanti akan nempel di sini. Nah, kita bisa lihat kondisi businya juga masih bersih ya. Ini warnanya juga tidak kosong. Ini pengapennya bagus ini sebenarnya. Kita cek semua masing-masing busi dan nanti sekalian kita bersihkan. Ini tadi busi nomor 1. Kondisi busi nomor 2 nggak fokus. Nah, ini kondisinya juga bersih, aman. Ini kayaknya masih baru businya nih, masih bersih. Dari warna busi itu kita bisa menyimpulkan kondisi pengapian atau kondisi pembakarnya itu bagaimana. Ini yang kedua, kemudian yang ketiga. Yang ketiga juga bagus. Nah, ini seal dari koilnya itu ada basah oli. Jadi kita periksa bagian cylinder headnya itu rembes oli apa enggak. Kalau ini basah itu berarti kemudian ada yang bocor pada bagian
packing atau karet silinder headnya. Kita cek. Nah, ini lubang 1 basah juga, 2, 3, tiga-tiganya basah semua ini. Alangkah baiknya ini segera dilakukan penggantian pada packing atau karetnya silinder head, tutup silinder head. Oke, busi kita bersihkan terlebih dahulu, kemudian nanti kita cek lanjut pemeriksaannya itu yang ini, bagian ini, ISC. Jadi ISC ini adalah sensor idle ya. Sensor idle itu yang mengatur RPM agar tetap stabil atau menyesuaikan kondisi suhu atau jumlah angin, jumlah udara yang masuk. Jadi kemungkinan besar RPM tidak stabil atau naik turun itu kemungkinan besar pada bagian sensor ini bermasalah, entah itu macet, kotor, atau bahkan rusak. Oke, kita lakukan pembongkaran itu. Tadi ini sudah dilepas bautnya, udah 2 buah baut pakai obeng min. Nah, kita lepas ini, coba kita tarik, kita cek kondisinya. Nah, untuk kondisinya masih bersih sebenarnya. Ini cuma butuh dibersihkan sedikit lagi nanti dengan menggunakan lap. Dan bagian sini, bagian dalam itu harus dan wajib dikasih pelumas. Karena kita percuma kalau misalkan cuma membersihkan tanpa kita beri pelumas di bagian dalam sini. Nah, tetap bisa macet. Nanti kita siapkan atau kita bongkar dengan cara meng-on off-kan kunci kontak. Kemudian setelah ini ujung ini nanti akan keluar. Setelah keluar nanti bagian dalamnya kita kasih pelumas. Oke, coba Mas di on off kan, nanti di kunci on off terus. Nah, ini off. Nah, ini kan mencat. Sudah Mas, cukup Mas. Nah, ini cukup. Nah, dimatikan. Nah, ini ketika kontak di on off kan tuh nanti ini akan kedorong keluar. Nah, nanti kita cek, dilepas soketnya Mas. Diambil ya ini. Nah, dilepas soketnya. Untuk amannya ini mending kita lepas saja terminal negatifnya. Tadi sudah kita kendorkan tuh. Keras Pak, keras. Nah. Jadi yang perlu kita lumasi itu adalah pada bagian yang ini. Bagian itu kering, jadi nanti akan menyebabkan macet. Jadi cara kerjanya itu ketika kontak di on itu nanti ini akan maju mundur kerjanya. Maju mundur nah ini ujung ini berarti menutup jalur angin yang ada pada throttle body. Jadi ini tuh sebagai pengganti dari penyetelan ISAS dan namanya kalau di karburator itu SAS sama MAS. Jadi karena ini sudah menggunakan sistem FI, penyetelannya itu sudah menggunakan sistem elektronik. Jadi secara otomatis berbeda dengan yang karbu. Makanya ini coba nanti kita bersihkan, kemudian kita kasih pelumas.
Setelah dibersihkan, jangan lupa kita kasih grease. Nah, ini pada batang ini, batang yang bergerak maju mundur nanti dikasih grease. Kemudian pada lubang yang di sini juga kita kasih grease. Untuk jumlah grease yang dimasukkan itu nggak usah terlalu banyak-banyak, nanti malah belepotan, yang secukupnya saja. Dan jangan lupa pilih grease yang tahan panas, atau intinya itu kuat pada temperatur panas, karena ini kan nanti berhubungan dengan throttle body atau panas. Nanti kalau kita pakai atau kita gunakan grease yang sembarangan nanti bisa meleleh. Oke, selanjutnya kita pasangkan lagi. Oh ya, maaf, ada pernya, jangan lupa pernya kita pasang dulu di sini. Kemudian ini kita masukkan ke sana. Nah, untuk memasukkan ke dalam, kita bisa lakukan seperti tadi ketika kita mengeluarkan. Jadi kita manfaatkan kunci kontak di on off kan sampai nanti ini didorong ke bagian dalam agar masuk ke posisi rapat atau posisi menutup. Sambil menunggu teman saya, ini tadi busi dan koil juga sudah kita bersihkan. Di bagian elektroda busi juga sudah kita bersihkan 1, 2, 3. Kemudian tadi ada rembesan rembesan oli dari bagian sini juga kita bersihkan. Tadi ini jalur intake udara masuk itu juga sudah kita bersihkan. Tadi banyak oli, kotoran oli. Oke, tinggal kita lanjut proses pemasangannya. Oke, kita masuk proses pemasangan. Untuk pemasangannya ini dipaskan seperti ini. Caranya itu seperti tadi proses ketika kita melakukan pelepasan. Jadi di kontak on off, kontak di on off kan, kemudian ini bagian yang hitam ini didorong ke bagian dalam. Di on off, Mas. On off. Terus on off. Set Mas. Coba di on off lagi. Terus. Nah, terus. Off. Sudah cukup. Nah, ini sudah masuk ya, posisinya sudah masuk. Langsung bisa kita pasang kembali. Tadi di bagian dalam sini juga sudah kita bersihkan. Nah, ini tinggal kita pasang berarti. Nah, setelah seperti itu dipasang bautnya. Oke, sudah. Berarti kita lanjut pasang busi. 1, 2, 3. Oke. Yuk. Oke. Nomor 1 dulu. Ini nomor 2, yang kedua, Mas. Kabel negatifnya dikencangkan dulu. Coba kita starter. Oke, coba.
Gini berarti. Nah ini berarti yang tadi bocor itu ngefek ke RPM nya. Tadi ketika ini saya buka itu nanti RPM nya tinggi. Nah udah stabil, naik turun. Tadi gereng, dengung. Nah, kalau kita rapat, nah kita rapatkan bisa stabil. Oke, jadi poin permasalahannya di bagian selang ini yang sobek atau bocor. Selain itu ini juga sudah mulai mengeras kaku, jadi sudah wayahnya diganti, saatnya diganti. Oke, langsung kita pasang box filternya, dimatikan dulu. Oke, hampir selesai. Ngerti. Nah, pemasangan filter ya. Tadi filternya di mana? Filter. Oke, ini kondisi filternya tadi ya. Sudah kotor. Ini sudah kita bersihkan pakai kompresor. Juga tidak ada perubahan. Bos Mas Ari, tolong ini diganti, dianggarkan. Makanya angin mas, jangan pakai kompresor. Oke, nah dipasang. Makanya angin aja. Udah dari dulu. Oke, proses perbaikan sudah selesai. Bisa kita lihat RPM-nya juga sudah stabil, jadi tidak naik turun ya. Itu sudah stabil. Akan tetapi tadi ketika mesin nyala di awal itu RPM-nya itu tinggi sampai ke 2 RPM, kemudian turunnya itu sangat lambat. Kemungkinan disebabkan karena itu tadi selang yang sobek atau bocor tadi. Oke, ini kondisinya sedang hujan. Kita nanti beli spare part untuk mengganti selang yang bocor tadi. Oke, terima kasih. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.